Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar dengan maksimal. Amin ya Rabbal. Amin. Oke, sebelum kita melanjutkan dalam pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa akan dipimpin oleh KM ya. Silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih pada KM yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Selanjutnya, Bapak ingin mengajarkan diri terlebih dahulu ya. Oke, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada Ada siapa? Acep, Acep. Kira-kira Acep kenapa? izin. Izin. Ada lagi yang tidak hadir? Ada Ada siapa? Davina. Ada Kenapa? sama izin. Izin. Mudah-mudahan yang tidak bisa hadir hari ini, yang mereka di minggu akan datang bisa hadir ya. Amin. Untuk selanjutnya, di sini Bapak ingin kita belajar dengan khusyuk ya. Karena itu Bapak di sini akan melakukan yang namanya mindfulness ya. Sebelum kita belajar, Bapak inginkan semuanya kalian fokus, pikiran kalian ada di kelas ya. Kita akan lakukan yang namanya mindfulness ya. Oke, semuanya sudah siap? Siap. Tirukan posisi kalian seperti apa yang ada di layar ya. Meskipun kalian sambil duduk, minimal tangannya dan badannya tegak seperti apa yang ada di layar ya. Silakan duduk dalam kondisi tegak. Ya, tangannya di atas semuanya. Santai, rileks ya. Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, kalian nanti tarik nafas yang dalam, kemudian keluarkan secara perlahan dari mulutnya. Siap? Dalam hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Oke, keluarkan secara perlahan ya. Sudah tenang semuanya? Sudah. Pikirannya sudah di kelas? Sudah. Sudah ada yang di kantin? Sudah. Berarti kalian sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran. Oke, selanjutnya di minggu kemarin kita sudah mempelajari dakwah tentang terhadap generasi Z ya. Untuk sekarang Bapak akan di sini tadi ya, kita akan belajar metode dakwah, bagaimana berdakwah di era digital. Nanti kita akan pelajari bagaimana metodenya agar menarik ya. Untuk selanjutnya di sini Bapak sudah menyediakan video ya tentang trik berdakwah yang menarik untuk khususnya untuk kalangan anak muda ya. Silakan kalian simak video dengan sebaik-baiknya, cermati dan analisis. Hai, Assalamualaikum. Berdakwah adalah satu orang cerdas. Semua pahala berdakwah agar terus mengalir meskipun saya, Anda, dan kita semua meninggal. Mengatakan, nah ini dia. Mengatakan, di video kali ini saya akan memberitahu kepada kalian trik and trik bagaimana berdakwah yang baik. Subscribe dulu cepat, kalau udah lanjut.
Ikuti terus video ini. Dalam berdakwah kita harus mengetahui apa itu dakwah. Dakwah diambil dari kosakata bahasa Arab. Da'ah yad'u yang artinya menyeru, bukan menyuruh, mengajak, bukan mengejek. Sesuai dengan Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil wal mau'izatil hasanah. Artinya berserulah ke jalan Tuhanmu dengan nasihat yang baik dan memberi bantahan dengan cara yang baik. Tips yang pertama, kamu harus mengerti mental kalian. Artinya kamu harus pede, tidak gugup dan percaya diri dalam menyampaikan sebuah materi. Karena dalam berdakwah banyak jamaah atau orang yang tentunya akan kita sampaikan sebuah materi atau hal-hal yang baik. Intinya jangan gugup dan menyampaikan materi. Tips yang kedua adalah tips yang menurut saya penting. Tips yang kedua, menguasai materi yang kalian sampaikan. Ingat, menguasai bukan menghafal. Artinya di tips yang kedua ini kita harus menguasai atau mengerti hal yang kita sampaikan. Jika Anda sudah menguasai materi atau paham atas materi yang kalian sampaikan, akan membuat kita tidak berhenti saat kita berceramah. Tips yang ketiga, memperhatikan tingkat pendidikan di dalam berdakwah. Kamu harus mengetahui tingkat pendidikan atau jamaah yang kamu dakwai. Dan garis bawahi bukan maksud untuk membeda-bedakan, tapi agar dakwah yang kita sampaikan agar bisa diterima dan dihargai oleh jamaah yang mendengar dakwah kita. Sesuai dengan Rasulullah SAW, berbicaralah dengan seseorang dengan memperhatikan kadar akalnya atau daya pikir mereka. Hadis riwayat Dailani. Tips keempat, menggunakan bahasa yang sesuai. Di tips keempat ini, sebagai seorang pendakwah, kita harus memakai bahasa yang sesuai. Artinya, dalam berdakwah, kita harus memakai bahasa yang mudah dipahami dan diketahui oleh para jamaah. Dan tips keempat ini, kita harus memperhatikan nada tinggi dalam berdakwah. Tergantung pada mana kalimat yang kita sampaikan. Jika kalimatnya keras, kita harus memakai suara yang sedikit tinggi. Jika kalimatnya mempunyai makna yang lembut, maka kita sebagai pendakwah harus memakai nada yang rendah. Paham kan? Tips yang terakhir, tips kelima, memperhatikan usia pendengar atau usia para jamaah. Di tips yang terakhir ini, yaitu memperhatikan usia para jamaah. Tidak sama menyampaikan sesuatu kepada orang yang lebih tua dengan menyampaikan sesuatu kepada orang yang lebih muda. Tentu tidak sama. Maka sebagai pendakwah harus memperhatikan usia para pendengar atau para jamaah yang kita sampaikan. Sebab jika kita salah dalam penyampaian, bisa jadi orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda bisa tersinggung karena cara penyampaian kita. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Tentang 5 cara untuk berdakwah dengan baik. Jangan lupa like dan subscribe video ini dan tunggu video-video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tentang tips. Ada 5 tips cara berdakwah agar menarik ya. Meskipun tadi disampaikan dengan cara yang berbeda-beda gitu kan, tapi intinya itu bisa kita amalkan dalam melakukan dakwah agar menarik. Nah, untuk video selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan video tentang bagaimana adab. Lebih ke adab. Kalau tadi tips caranya, sekarang ke adabnya seperti apa ya. Dakwah itu mengajar ini lain dengan dulu, lain dengan mereka, apalagi memanfaat. Dakwah itu seperti lafaznya, maknanya adalah mengajar. Mengajar ini lain dengan dulu, lain dengan pemerintah, apalagi memanfaat. Mengajar. Dakwah itu mengajar. Karena itu di dalam Al-Quran
disebutkan bahwa dakwah itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana, dengan nasihat yang baik. Kalau berdebat baca ilmu bila yang asal, kita berdebat, tapi kita harus lebih baik dari orang yang lebih baik. Cara, sikap, jadi ini mengajar. Dan itu diperlukan yang paling awal, diperlukan adanya ruhul dakwah. Ini yang sekarang sedang krisis. Ruhul dakwah adalah semangat mengajar. Sekarang ada semangat membenarkan, semangat mengharuskan. Ini yang kita harapkan, ini adanya semangat mengajar. Semangat mengajar. Rasulullah SAW ketika pertama kali mengajar orang-orang di Taif itu sampai dilupakan. Karena mereka sampai jengkel minta supaya Rasulullah memohon kepada Allah untuk mengajar orang itu. Tapi Rasulullah menjawabnya apa? Saya diutus Tuhan bukan untuk mengajar, diutus Tuhan bukan untuk melaknat, tapi untuk mengajar. Saya diperintahkan bukan laknat, bukan untuk melaknat orang, tapi daya mengajar. Saya diutus untuk mengajar, bukan untuk melaknat. Jadi ketika orang-orang itu melempari batu beliau berdoanya apa? Berdoanya kepada Allah. Allahumma jika kainah melayana, ya Allah tunjukkan kaumku tidak tahu. Jadi karena kaum saya tidak tahu, maka diajak kok lempar batu. Diajak cukup, kalau tidak mau saya tidak mau. Cukup begitu. Ini ada orang diajak tidak mau kalau melempar batu. Itu karena orang tidak tahu. Orang kenapa orang tidak tahu? Karena tidak memiliki daya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita berusaha tidak. Jadi yang saya harapkan itu dakwah Allah tidak lagi memaksa. Dakwah itu belajarnya cukup gampang. Kata Mina, dia calo-calo bis itu tidak bisa tahu. Itu calo bis itu ada contoh kata yang bagus. Dia cuma menawarkan bisnya, ini bisnya ber-AC, bisnya baru, sopirnya bagus, ada karaoke-nya gitu. Tapi tidak memaksa, apa harus naik bis ini? Tidak. Itu bedanya dakwah. Oke, kalian sudah menyimak video ya yang sudah tadi kita lihat bersama-sama di layar. Ya. Itu dua video, yang pertama tentang tips, yang kedua bagaimana adab-adab dalam dakwah. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita melanjutkan pada kegiatan diskusi, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Ya, di sini Bapak akan meminta bantuan kepada KM untuk membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Silakan bacakan. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami metode dakwah di era digital, menganalisis konten dakwah di media sosial, membuat konten dakwah kreatif dan inspiratif, menyadari tanggung jawab sebagai pengguna media sosial. Oke, ada 4 tujuan ya dalam pembelajaran kita kali ini ya. Untuk selanjutnya di sini kita menggunakan metode PJDR ya, yang model PJDR, dan salah satu metode yang digunakan adalah diskusi. Oleh karena itu di sini Bapak akan membuat kelompok diskusi terlebih dahulu. Untuk pembuatan kelompok diskusi, di sini Bapak akan minta bantuan kepada KM juga ya. Silakan KM untuk membuat kelompok diskusi. Oke, kelompok 1 sudah muncul. Oke, terima kasih pada KM yang sudah membuat kelompok diskusi ya. Sekarang kita sudah duduk berkelompok ya. Untuk tahap selanjutnya, tadi kalian sudah menganalisis 2 video. Sekarang silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian untuk membuat sebuah konten ya.
nanti Bapak meminta kepada kalian untuk hasil dari pembuatan video yang sudah kalian diskusikan, ya. Bapak kasih waktu selama 20 menit untuk membuat konten yang nanti akan ditayangkan di layar, ya. Jadi nanti perwakilan tiap kelompok ke depan untuk menayangkan hasil diskusi kalian. Dimulai dari sekarang, ya. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah siap, ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok, ya. Silakan kalian simak kelompok yang lain, ya. Ketika kelompok yang lain presentasikan hasilnya, ya, yang lainnya menyimak dengan sebaik-baiknya. Oke, kita mulai, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor dari kelompok 1 akan menampilkan video yang saya silakan simak dan dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai ceramah tentang pergaulan bebas, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbicara hari ini. Tema pergaulan bebas saya pilih lantaran sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mungkin menjadi isu yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Kenapa? Sebab dengan pergaulan bebas yang salah, banyak pemuda yang akan terjerumus dengan hal-hal buruk dan mungkin bisa merusak masa depannya. Nah, salah satu solusi yang bisa meredam pergaulan bebas adalah dengan memilih teman dekat. Ya, kita bisa ramahkan setiap orang, tetapi untuk teman dekat harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kita punya teman dekat yang justru toksik dan mendorong kita melakukan hal-hal buruk. Jika kita mempunyai teman yang demikian, lebih baik segera hindari dan menjauh. Itu karena bila sudah berteman terlalu dalam, kita tidak bisa lepas dan akan terjerumus semakin dalam. Memang agaknya sulit untuk menghindari pertemanan apalagi saat remaja. Namun pada dasarnya kita bisa memilih mana yang dapat dijadikan teman dekat atau tidak. Oleh karena itu, marilah kita pintar dalam berteman, pintar dalam bergaul agar jauh terhindar dari hal-hal buruk. Oleh karena itu, marilah kita pintar dalam berteman, pintar dalam bergaul agar jauh terhindar dari hal-hal buruk. Demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video yang telah kami buat. Video tersebut. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempersembahkan video hasil diskusi kami. Menyaksikan. Cukup sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewakili kelompok 3 dan mempresentasikan video yang sudah kami buat. Selamat menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi saya dakwah dengan tema toleransi yang berjudul toleransi menuju masyarakat yang harmonis. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kesalahan atau kurang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mendiskusikan hasil diskusinya. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi Bapak sudah menyaksikan dengan sesama, semua sudah bekerja dengan baik ya. Jadi Bapak sudah lihat hasil dari kerja kelompok kalian, yang mana intinya dalam membuat konten-konten yang menarik ya, kita memperhatikan beberapa elemen ya. Seperti tadi video yang sudah kalian simak di awal ya, mulai dari kontennya seperti apa, kemudian isinya seperti apa yang menarik untuk kalangan anak muda ya. Berdakwah di era digital beda dengan berdakwah secara langsung ya. Kita harus memperhatikan etika-etika yang ada di media ya. Kalau misalkan kita berdakwah secara langsung, ya beda lagi etikanya. Tapi kalau berdakwah di era digital ya, dengan menggunakan digital juga kita harus memperhatikan etika-etika dalam berdakwah. Kita memperhatikan. Kalau misalkan ada konten, bagaimana kontennya supaya tidak menyinggung orang lain. Ya,
yang menarik, yang bisa dicerna dengan baik oleh orang atau pendengarnya. Nah, dari beberapa presentasi yang sudah kalian sampaikan tadi, ya, alhamdulillah ya semuanya Bapak lihat sudah bagus ya. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi dalam membuat konten ya, sehingga kalian bisa membuat konten dakwah yang bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat di era digital seperti saat ini. Untuk selanjutnya, di sini Bapak akan melakukan yang namanya assessment, ya penilaian. Setelah kalian belajar tadi tentang dakwah, bagaimana metode dakwah, kita akan melakukan penilaian atau assessment akhir dari pembelajaran kita kali ini. Silakan kalian siapkan handphonenya, ya. Silakan kalian siapkan handphonenya, ya, untuk kita melakukan assessment dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Sudah siapkan handphonenya? Ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian scan untuk mendapatkan link ya soal-soal yang ada di aplikasi Quizzes ya. Sudah semuanya? Sudah. Kita kalau sudah masuk ke Quizzes ya, silakan kalian masukkan kodenya ya. Nah, yang di layar ya di. Kodenya berapa? Nah, ini adalah untuk kodenya. Silakan masukkan ke aplikasi Quizzes ya. 950438 untuk kode Quizzesnya ya. Silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu selama 15 menit ya. Mulai dari sekarang, silakan. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Kita lihat di layar untuk hasil perolehan penilaian kita kali ini ya. Coba kita lihat. Di sini sudah selesai ya keterangannya. Di sini sudah selesai. Berarti kalian sudah mengisi dengan tuntas ya semuanya. Ya. Nah, ini hasilnya. Di sini pertama ada Aulia, Desi, dan sampai ke bawah ya. Artinya kalian sudah sukses melakukan penilaian atau melaksanakan asesmen ya dari materi kita kali ini. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita tutup ya pertemuan kita kali ini, Bapak ingin menyimpulkan untuk pertemuan kita di hari ini ya, untuk kesimpulan atau ulasan bisa siapa yang ingin membacakan? Kalian teman-teman untuk membacakan kesimpulan kita kali ini. Oke, akan dibaca oleh Ida ya, silakan ya. Ulasan dari kesimpulan. Opsi 1 singkat dan padat. Masa depan dakwah ada di tangan kita. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kita dapat menjangkau generasi muda yang semakin akrab dengan dunia maya. Mari bersama-sama membangun komunitas online yang positif dan inspiratif sehingga Islam semakin dikenal sebagai agama rahmatan lil alamin, mengunggah dan menginspirasi. Kita semua adalah influencer di dunia digital. Setiap unggahan kita memiliki potensi untuk menginspirasi dan mengubah hidup orang lain. Mari gunakan pengaruh kita untuk menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai Islam. Jadilah generasi muda yang aktif berdakwah di era digital. Oke, terima kasih ya untuk Ida yang sudah membacakan.
ulasan atau kesimpulan teman Bilal. Untuk selanjutnya masih ada ya satu lagi. Siapa yang membacakan? Boleh? Oke, Esa, silakan Esa. Berorientasi pada aksi. Pembelajaran hari ini telah membuka mata kita akan pentingnya dakwah di era digital. Jangan hanya menjadi penonton, tetapi jadilah pelaku. Mulai dari sekarang, buatlah konten positif dan disebarkan di media sosialmu. Ajak teman-temanmu ikut serta dalam menyebarkan kebaikan. Menekankan tanggung jawab. Sebagai generasi muda Muslim, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga nama baik agama Islam. Mari gunakan media sosial sebagai sarana dakwah yang positif dan bijak. Hindari menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan konten yang tidak bermanfaat. Oke, terima kasih kepada Reza yang sudah membacakan kesimpulan pertemuan kita kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran di hari ini berjalan dengan lancar ya. Dan intinya dari pertemuan kita kali ini dalam berdakwah di era digital, yang pertama kita harus memperhatikan yang pertama kontennya seperti apa ya, yang menarik. Kemudian yang kedua isinya juga sama seperti apa, kemudian ada padanya tadi seperti apa, dan tips-tipsnya tadi sudah ditayangkan di video di awal ya, bagaimana cara supaya dakwah kita itu diterima oleh masyarakat terutama di era digital seperti saat ini ya. Dan di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang tabligh ya. Insya Allah di minggu akan datang kita akan membahas tabligh. Oke, untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan pembelajaran kita bisa bermanfaat untuk diri Bapak dan untuk kita semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.